Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Eduzon, semoga kita semua senantiasa dalam hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungi sebuah topik yang sangat penting sebagai peringatan bagi kita semua. Siksa kubur bagi orang fasik. Alam kubur adalah gerbang menuju kehidupan akhirat. Bagi sebagian orang, ia menjadi taman surga. Namun, bagi sebagian lainnya, ia menjadi jurang neraka. Mari kita telah bersama bagaimana siksa yang pedih menanti orang-orang yang fasik di alam kubur. Sebelum membahas siksanya, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu siapakah yang dimaksud dengan orang fasik. Secara bahasa, fasik berarti keluar dari ketaatan. Dalam konteks agama, orang fasik adalah orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar secara terus-menerus tanpa bertaubat atau meremehkan kewajiban-kewajiban agama. Perbuatan fasik ini tidak hanya merugikan diri sendiri di dunia, tetapi juga membawa konsekuensi yang mengerikan di alam kubur dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan tentang azab yang pedih bagi orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak sekali menjelaskan tentang azab kubur yang akan menimpa orang-orang fasik. Di antara siksaan tersebut adalah kubur yang sempit dan menghimpit. Kubur akan terasa sangat sempit bagi orang fasik, menghimpitnya hingga tulang-tulangnya berselisih. Kedua, kegelapan yang mencekam. Kubur mereka akan gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun. 3. Bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang menyiksa akan terus-menerus mereka rasakan, berasal dari amal buruk yang mereka lakukan. 4. Pukulan malaikat dengan palu besi. Malaikat akan datang dengan palu besi yang sangat besar dan memukulkan kepada mereka dengan keras, membuat mereka menjerit kesakitan. 5. Siksaan ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking yang berbisa akan menyiksa mereka di alam kubur tanpa henti. 6. Diperlihatkan neraka. Setiap pagi dan sore, mereka akan diperlihatkan tempat kembali mereka di neraka, menambah siksaan dan penyesalan. Azab kubur ini bukanlah siksaan yang ringan. Ia adalah permulaan dari azab yang lebih dahsyat di akhirat kelak, kecuali Allah merahmati mereka. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh spesifik mengenai perbuatan fasik yang menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah 1. Tidak membersihkan diri dari air kencing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan azab kubur disebabkan karena masalah kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mengadu domba atau namimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika melewati 2 kuburan, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang besar menurut anggapan manusia. Salah satunya diazab karena tidak membersihkan diri dari kencingnya, dan yang lainnya diazab karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Berkhianat dalam urusan utang. Orang yang berutang dan tidak berniat untuk melunasinya, atau meninggal dunia dalam keadaan berutang dan tidak ada yang membayarkannya, juga bisa mendapatkan siksa di alam kubur. Teman-teman Eduzon yang semoga dirahmati Allah, gambaran tentang siksa kubur bagi orang fasik ini seharusnya membuat kita semakin takut akan azab Allah dan mendorong kita untuk segera bertaubat dari segala dosa dan kefasikan yang telah kita perbuat. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepadanya dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya dan mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik.
Marilah kita perbaiki diri sebelum ajal menjemput dan malam pertama di alam kubur tiba. Semoga renungan kita tentang siksa kubur bagi orang fasik ini dapat memberikan kita kesadaran yang mendalam tentang pentingnya menjauhi segala bentuk kefasikan dan bersegera dalam bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan memberikan kita husnul khotimah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video edukasi Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.